Oke, sekarang kita lanjut ke pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini nanti kita akan membahas tentang contoh dari penerapan sila Pancasila. Kita akan masih membahas tentang rambu-rambu lalu lintas lainnya atau tanda-tanda rambu-rambu yang termasuk rambu-rambu peringatan. Misalnya adanya kemungkinan bahaya yang biasanya kalau di jalan catnya berwarna kuning. Dan juga kita akan membahas tentang permainan betengan, oke? Yang pertama, kalian buka halaman 69. Pernahkah kamu bertualang mengunjungi tempat yang baru? Apakah terdapat perbedaan di tempat tersebut bandingkan dengan lingkungan kamu yang sekarang? Nah, sekarang kita lihat contoh sila-sila Pancasila yang diterapkan dalam kegiatan pramuka. Nah, sekarang kalian baca halaman 69 sampai dengan halaman 70. Miss kasih waktu 3 menit, baca dulu. Oke, kalian sudah membacanya, sudah selesai. Apa yang kalian ketemukan? Nah, Indonesia ini sangat beragam, memiliki beragam budaya, beragam suku, beragam agama. Nah, keberagaman di Indonesia ini disebabkan karena Indonesia terdiri dari banyak pulau. Jadi Indonesia ini adalah negara yang berbentuk kepulauan. Dari pulau satu ke pulau yang lainnya itu memiliki perbedaan yang disebabkan oleh kondisi alam, oleh keadaan tempat tinggalnya. Nah, kondisi alam ini mempengaruhi kebiasaan dan cara hidup manusia sehari-hari seperti mata pencaharian, terus bentuk rumah, makanan pokok, dan pakaian. Seperti halnya daerah pesisir pantai, mata pencahariannya ada seorang nelayan pietomis. Ya, oke. Daerah pesisir pantai, mata pencahariannya adalah seorang nelayan. Nah, kalau masyarakat perkotaan biasanya mata pencahariannya adalah di perdagangan. Terus tempat yang banyak sawahnya, banyak ladangnya, biasanya mereka menjadi petani. Terus beda lagi kalau nanti dataran tinggi, biasanya mereka akan mendirikan perkebunan. Oke. Bagaimana cara kita menghadapi perbedaan tersebut? Cara kita menghadapi perbedaan tersebut, kita harus memegang teguh semboyan yang ada di lambang Garuda Pancasila, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Masih ingat siapa yang menciptakan semboyan tersebut? Ada dalam buku apa? Ya, semboyan Bhinneka Tunggal Ika itu ditulis oleh Empu Tantular dalam kitabnya, yaitu kitab Suta Soma. Oke, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan tersebut tercantum pada pita yang dicengkram oleh burung Garuda Pancasila. Perbedaan adalah anugerah Tuhan yang patut kita syukuri. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi halangan untuk kita tetap bersatu. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan suku, tidak boleh membeda-bedakan agama, tidak boleh membeda-bedakan budaya, tidak boleh membeda-bedakan kelas sosial, karena kita semua itu sama. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Jadi kita harus tetap bersatu walaupun kita beda. Kita banyak perbedaan ya, karena kita satu negara. Kita berada di NKRI, oke? Contoh sikap bersatu dalam perbedaan sesuai semboyan Bhinneka Tunggal Ika bisa tertuangkan dalam, kalau dalam buku ada 2 contoh, yaitu bekerja sama mendirikan tenda. Ini yang diterapkan saat pramuka. Terus bekerja sama membersihkan lingkungan. Kalau di sekolah apa? Bekerja sama membersihkan kelas. Terus bekerja sama menyelesaikan soal yang harus dikerjakan secara berkelompok. Bekerja sama merawat lingkungan sekolah. Di rumah juga begitu. Bekerja sama menjaga keamanan lingkungan rumah, bekerja sama membersihkan lingkungan rumah, itu juga termasuk sikap yang bersatu dalam perbedaan. Jadi tidak ada membeda-bedakan.
oh kamu agamanya ini, kamu agamanya ini, kamu di sana, kamu di sini. Tidak boleh. Jadi semuanya sama. Kita harus tetap bersatu. Kita harus saling menghargai perbedaan itu. Karena perbedaan itu harus kita syukuri, bukan kita jadikan sebagai penghalang untuk kita menjalankan sesuatu, untuk mencapai suatu tujuan. Oke. Sekarang kita lihat halaman 72 nomor 1. Tuliskan masing-masing 3 contoh sikap bersatu dalam kegiatan pramuka. Oke. Jawabannya yang A, bekerja sama mendirikan tenda. Yang B, bekerja sama membersihkan lingkungan. Yang ketiga, bekerja sama memecahkan sandi-sandi Morse yang ada di pos-pos saat berpetualang. Memecahkan sandi-sandi Morse yang ada di pos-pos saat berpetualang. Oke. Sekarang dibuka halaman 70. Kalian baca, ayo mengamati. Ayo dibaca dulu. Nah, kalian sudah membacanya. Kalian sudah tahu ada rambu-rambu lalu lintas apa saja. Ini adalah contoh-contoh rambu lalu lintas peringatan. Jadi biasanya kalau rambu-rambu lalu lintas peringatan itu biasanya warna dasarnya kuning dan gambarnya berwarna hitam. Biasanya kalau kita mau naik ke jalan berkelok itu ada. Di jalan yang naikannya terjal itu juga ada. Terus lagi kalau biasanya tempat itu di sisinya ada tebing. Biasanya ada batu-batu yang yang losor ke bawah. Nah, kalian bisa amati ini contoh-contoh rambunya. Dan kemudian kita buka halaman 72. Nomor 2. Nah, ini nomor 2 ini kalian pasangkan simbol rambu-rambu lalu lintas dengan artinya. Ayo, rambu yang A ini apa artinya? Lampu lalu lintas. Kita ambil garis. Nah, kita ambil garis dari sini ke sini. Yang kedua ini apa? Oh iya benar, jalan menurun curam. Yang C adalah tikungan ke kanan. Yang D, area pejalan kaki. Jadi kalau misalnya naik motor, naik mobil, kalau ada harus memperhatikan rambu-rambu ini karena ini adalah rambu-rambu peringatan agar kita lebih waspada dan berhati-hati. Sekarang kalian baca halaman 70 sampai dengan 71. Nah, ini adalah permainan betengan. Ya, kalian baca dulu. Sudah? Kalian pasti sudah tidak asing lagi dengan permainan betengan. Nah, permainan ini dibagi menjadi 2 kelompok regu. Oke. Dan mencari satu tiang atau pohon sebagai benteng. Nah, nanti ada salah satu teman yang lari untuk menuju ke benteng temannya. Tapi kalau si A ini yang mau menuju ke B ini dikejar oleh si B, dan si B berhasil menepuk si A dan menjadi benteng, maka si A ini akan menjadi tawanan si B dan begitu seterusnya. Kalian pasti udah bisa lah main ini ya. Sekarang kita lihat halaman 72 nomor 3. Jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan permainan betengan. Ada berapa regu yang dibutuhkan dalam permainan betengan? Ada berapa tadi? Ada 2. Oke. Jawabannya nomor 3A ada 2. Yang B, benda apa yang bisa digunakan sebagai benteng? Bisa tiang atau pohon. Oke. Yang ketiga, mengapa seorang pemain dapat ditawan oleh lawan? Karena seorang pemain tersebut tertangkap oleh lawan saat lari dan dikejar. Yang D, bagaimana suatu regu dapat dinyatakan menang? Suatu regu dapat dikatakan menang ketika
ketika lawannya dapat menyentuh benteng lawannya. Jadi misalnya ada benteng A dan B, si A ini bisa menyentuh benteng B. Nah, itu nanti dikatakan bahwa benteng A menang. Oke. Sekarang kita lanjut ke pembelajaran 3. Oke. Di pembelajaran 3 ini kita akan membahas rambu. Masih di rambu-rambu lalu lintas, tapi kita akan membahas tentang rambu petunjuk dan rambu larangan. Kalau rambu petunjuk biasanya dilatari dengan warna biru. Kalau rambu larangan pasti merah dan putih. Ada silang, ada thread, biasanya seperti itu. Terus nanti kita akan membahas tentang diagram lagi. Oke, sekarang kalian buka halaman 73. Sepulang sekolah, Nina bermain dengan teman-teman. Mereka akan bermain di lapangan dekat rumah. Jalan yang biasa mereka lalui ditutup karena sedang ada dalam perbaikan. Nina dan teman-teman melalui jalan lainnya. Mereka baru pertama kali melalui jalan itu. Mereka mengikuti rambu-rambu petunjuk seperti berikut. Nah, kalau rambu-rambu ini dikatakan rambu-rambu petunjuk, sedangkan rambu-rambu ini adalah rambu-rambu larangan. Oke. Sekarang kita buka halaman 77. Kita lihat nomor 2. Amatilah gambar rambu berikut ini. Setelah itu perkirakan arti rambu tersebut. Oke, rambu yang A. Rambu yang A ini berarti di situ diizinkan untuk parkir. Rambu yang B ini memberitahukan bahwa 50 meter dari dipasangnya rambu ini ada rumah sakit. Sedangkan untuk yang C ini adalah rambu larangan. Jadi pengendara sepeda motor dilarang melewati jalan tersebut. Oke, sekarang kalian buka halaman 74. Kalian baca, kalian amati dulu sebentar. Diamati saja gambarnya ini, sama dibaca itu tulisannya yang di atas. Oke, setelah itu kita jawab soal-soalnya. Oke, gimana? Sudah selesai mengamatinya? Oke. Berdasarkan diagram di atas, banyak anak yang bermain bola, ada 10 orang. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan diagram. Jadi kita jawab berdasarkan diagramnya. Berapa banyak anak yang bermain lompat tali? Nah, kalian bisa lihat ada berapa anak yang bermain lompat tali? Ada berapa? Iya benar. Ada 5. Berapa banyak anak yang bermain layang-layang? Yang bermain lompat tali ditunjukkan oleh warna orange. Ada berapa? Ada 5. Sedangkan yang bermain layang-layang, yang bermain layang-layang ada, kita cari tulisan layang-layang. Nah, di sini ada berapa? Kita tarik sini. Nah, ada 7. Berapa banyak seluruh anak yang bermain di lapangan? Kalau ditanya berapa banyak seluruh anak yang bermain di lapangan, berarti kita hitung dari ini 10 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 5 ditambah 7. Ada berapa? 10 tambah 5, 15 ditambah 7, 22. Jadi ada 22. Jawabannya nomor 3, 22. Berapa selisih banyak anak yang bermain bola dan layang-layang? Kita lihat. Ini kolom anak-anak yang bermain bola, ini yang bermain layang-layang. Yang bermain bola ada 10, yang bermain layang-layang ada 7. Berarti selisih, ini selisihnya yang kosong. Ada 3 anak. Oke, nomor 5. Permainan apa yang paling banyak dimainkan? Kita lihat tabelnya, mana yang paling penuh? Yang paling penuh adalah bermain bola. Berarti permainan yang banyak dilakukan adalah bermain bola. Oke, skip yang mana tidak usah dikerjakan. Sekarang kita langsung halaman 77. Nomor 1, kita kerjakan nomor 1 ya. Jawablah pertanyaan sesuai diagram permainan kegambaran berikut.
Berapa banyak anak yang gemar bersepeda? Ayo kita hitung. Berapa anak? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 anak. Kalian jangan lupa baca keterangannya, kemudian berapa jumlahnya kalian hitung ke atas. Oke? Berapa banyak anak yang gemar bersepeda? Jawabannya adalah iya benar, 5. Yang B, berapa banyak anak yang gemar bermain gobak sodor? 9. Berapa banyak anak yang gemar bermain congklak? Ada 2, ya tepat sekali. Berapa banyak anak seluruhnya? Nah, berapa banyak anak seluruhnya dihitung mulai dari anak yang bersepeda ada 5 ditambah dengan yang suka bermain gobak sodor ada 9. Dan yang suka bermain congklak ada 2. Berarti 5 ditambah 9 ada 14. 14 ditambah 2 ada 16. Jadi jumlah keseluruhannya ada 16 anak. Oke. Kita sampai di pembelajaran 4 saja untuk hari ini. Untuk pembelajaran selanjutnya kita lanjutkan besok. Kalian tetap semangat, kalian tetap sehat, kalian tetap berdoa agar corona ini cepat selesai dan kita kembali bertatap muka di sekolah lagi, karena Miss dan Mister sudah rindu sama keramaian kalian. Oke? Tetap semangat. Bye bye.